Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi. Mohon wilujeng wengi kasadaya dulur ya, nu aya di lembur, nu aya di kota. Oke lur, jadi pada malam hari ini mungkin dari kalian belum pada tahu gitu kan. Hari ini kita mau memperkenalkan diri, memperkenalkan channel terbaru dari kami ya, anak-anak bangsa. Anak bangsa? Anak bangsa. Bangsa dan negara, ya. Jangan pakai T ya. Iya. Oke, pada malam hari ini saya mau memperkenalkan diri dengan rekan saya di sini yang paling ganteng sejagat raya. Sekatulungan ganteng natehnya, saking ganteng nak itu. Tak ada bandingan anak. Kade Irma. Oke, perkenalkan nama saya Ella Marliana ya. Biasa dipanggil naon? Teh L. Mohon. Ya janten. L. Jadi supados lebih familiar ya. Yos biasa dipanggil Teh L. Teh L. Enggak L doang? Enggak. Nah, jadi gitu ya. Perkenalkan nama saya Ella Marliana. Terus nanti kalau misalkan mau follow Instagram saya juga bisa. Terang teh Instagram Abi naon? Duka Abi ge tegaduh Instagram. Instagram. Oh, Instagram. Mohon. Instagram. Ya. Mohon eta. Nah, Instagram Abi di @elmara_r. Nah, di dia aya Akang. Kang Ridwan asli dari Bandung. Nama Paling panggilan Ciwok alias Ciwong, guys. Ciwong. Terus kita juga nih satu tim ini ada 4 orang. Ada Neng Dena ya, biasa dipanggil Neng Ena, sama Akang Peul. Ya, biasa dipanggilnya Akang Peul. Biasa nama suka apa ini teh? Dumplak-dumplak. Suka main gendang, Suka main guys. gendang, betul. Luar biasa. Banyak talenta-talenta ya. Luar biasa lah. Nah, benar banget. Nah, jadi teman-teman ya, sadulur ya, Kota Banjar khususnya, kita kan dari Kota Banjar, ingin sekali mendirikan satu channel ini khusus untuk edukasi sebenarnya ya, edukasi ke masyarakat bahwa di Kota Banjar ini tuh banyak sekali orang-orang yang ternyata Pak ya, ternyata punya talent-talent yang sangat-sangat luar biasa. Bakat yang luar biasa lah. Benar banget, bakat yang luar biasa, dan mungkin di antara mereka banyak juga kisah-kisah hidup yang inspiratif yang mungkin bisa kita sharing nih sama dulur-dulur ya di rumah gitu. Ini Akang ini juga, beliau juga musisi. Iya, mungkin nanti kedepannya juga di channel ini kita bakal mengundang narasumber-narasumber yang mungkin nantinya bisa kita ajak buat sharing di sini. Ya istilahnya podcast lah ya, istilahnya podcast kayak gitu. Jadi buat sahabat-sahabat, dulur-dulur, para wargi, khususnya di Kota Banjar, anu gaduh talent atanapi anu tiasa sharing gitunya sareng orang di dieu, hayu gitu, tiasa langsung patepang we di dia gitu. Yang punya bakat atau kemampuan yang tidak bisa tersalurkan, kita di sini channel ini bisa menyalurkan seperti itu. Nah, malam ini nih selain kita akan ngebahas gitu kan, nanti kedepannya kita bakalan ngasih konten apa aja buat dulur-dulur ya. Malam hari ini kita juga bakal sharing-sharing nih. Boleh ya? Ditanya-tanya Om? Siap. Telolet. Oke, jadi saya juga sebetulnya tidak terlalu kenal betul nih dengan Om Ciwok ini. Siapa Om Ciwok? Om Ciwok. Jadi kita itu emang partner kerja lah ya. Kita bertemu di salah satu tempat kerja gitu. Jadi kita nggak terlalu akrab juga. Cuma memang ya niat dan tujuan kita sama-sama kita anak seni, sama-sama suka seni ya. Dan kita punya tujuan yang sama. Pengen nih nge-up orang-orang yang emang bener-bener punya seni dan bisa ditampilkan di channel ini gitu. Kita gabung itu kan ya, ada obrolan-obrolan ketika lagi kerja atau gimana, kita kan ngobrol-ngobrol, tentunya ke seni juga gitu kan, sama alurnya ya, makanya bisa nyambung gitulah. Untuk rekan-rekan juga kalau misalkan punya kemampuan atau bakat, bisa sharing sama kita atau misalkan bisa kita salurkan lah, mudah-mudahan yang di rumah bisa nonton, bisa berbagi pengalaman juga yang di rumah, ntar kita curhat lah bareng-bareng di sini. Oke. Kalau ya biar lebih akrab mungkin ya, langsung aja panggilnya Om Ciwok. Om Ciwok ini lahir tahun 94. Sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Iya, 94. Zaman purba. Itu pertama kali dulu karena asli orang Bandung juga ya? Asli Bandung. Asli orang Bandung. Terus
Di Bandung dulu pertama kali mungkin kerja di bank. Di salah satu bank. Ada nggak pengalaman pas kerja teh atau cina aduh sih kumaha gitu pengalaman yang sangat luar biasa? Kalau misalkan di bank itu kan ya masalah pekerjaan ya kerja kalau misalkan ngerasa ada yang kurang gitu apa gitu kan emang jiwanya dari seni gitulah. Anak seni TL tuh, gitu kan ya. anak seni tuh ya Om, kalau misalkan anak seni tuh biasanya jiwanya pengennya bebas biasanya. Bebas. Iya, tapi ada satu peribahasa yang bilang kalau seni itu yang bagus itu seni harus pakai adab. Karena seni tanpa adab itu liar. Liar luar biasa. Bener. Pernah ya kita lihat tuh salah satu video-video lah ya mungkin ada yang memang mereka anak seni dan mungkin ada ya yang tidak baiknya gitu ya, pastilah yang namanya seni ada yang baiknya ada yang buruknya, setiap hal juga pasti ada baiknya ada buruknya, dan yang pasti lebih cenderung gitu kita harus ngambil posisi yang memang baiknya gitu. Nah sekarang udah menikah Om? Alhamdulillah sudah Berbuntut cowok. Ini berbuntut namanya satu, namanya selalu Jawa. dibawa berkah. Udah jadi penyemangat sekali ya kalau punya anak tuh. Penyemangat. Tapi seninya masih muda, semangatnya masih luar biasa. Meskipun udah rumah tangga atau gimana ya, kita nyempilin waktu lah buat hobi kita. Bukan karena udah gini kok kayak gini enggak lah. Tapi kita kan tetehnya mendukung luar biasa. Terus juga gimana sih cara membagi waktunya nih buat Om Ciwok ini kan, apalagi kerja gitu kan. Kalau saya lihat ya teman-teman nih, dia ini sosok yang benar-benar gigih banget. Gigih kayak banget. kayak nyamuk ngeliwat gigihnya asak-asak. Ya maksudnya itu gigih itu dalam artian pinter gitu. Dia tuh nyari peluangnya tuh pinter banget. Businessman lah istilahnya. Luar biasa sekali ya. Bisnis apa ya? Saya juga sangat termotivasi sekali gitu dari Om Ciwok ini. Gitu. Jadi walaupun dia tuh sering heureuy ya, Lur. Jadi tetap pada alurnya. Walaupun heureuy juga punya prinsip gitu. Apa sih prinsipnya dalam hidup ini? Ya kalau prinsip gitu kayak kita mah punya prinsip sendiri kalau hidup ya. Kalau misalkan yang utama kan tanggung jawab dulu, kewajiban dulu. Nah baru sampingannya kalau misalkan keburu ya kita ngembangkan bakat, hobi atau yang lainnya kan bisa gitu kan ya. Menyempatkan gitu. Kalau misalkan ada peluang yang lebih baik, kenapa kita nggak kejar gitu loh. Benar banget. Terus gini nih, kan Om ini kan dari Bandung, terus baru-baru nih tinggal di Kota Banjar. Nah menurut Om sendiri, Kota Banjar itu kayak gimana sih? Kota Banjar luar biasa. Orang-orangnya loh ya, sama talent-talentnya. Talent-talentnya dan orang-orangnya luar biasa untuk segi kekompakannya dan ke agamis lah ya. Lebih ke agamis gitulah. Saya ketika datang dari Bandung ke sini, saya lebih kenal agama dan lebih kenal banyak yang punya kemampuan tapi tidak bisa tersalurkan gitu loh. Makanya saya berbagi kayak ke TL gitu kan ya, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tuh ujung-ujungnya gitu termotivasi kan. Kita bikin kayak gini lah, channel kayak gini gitu kan. Bener banget. Terus juga nih, TL mau sharing juga sama sadudulur yang ada di rumah. Ini nih Kang PU ya, dia juga walaupun usianya lebih muda dari saya. Ya, walaupun saya juga sangat muda, tapi dia lebih muda dari saya. Saya juga masih muda sebenarnya. Iya, 2 tahun yang lalu masih muda. Jadi si Kang PU ini tuh udah punya channel, yang mau ke channel sebelah juga boleh ya. Apa Kang nama channelnya? Oke, PK Channel katanya ya. Luar biasa ya. Ini jebolan anak seni juga. Iya. Ya, tapi pasti punya prinsip. Oke, nanti kita bahas juga nih, kita berbincang-bincang lagi sama Kang PU di segmen selanjutnya mungkin ya, segmen di selanjutnya. minggu depan. Terus nih yang lebih menariknya lagi, saya itu punya motivasi supaya talent-talent tadi kan ya, talent-talent di Kota Banjar ini bisa ke-up di konten ini. Nah, kemarin nih ketika saya kerja nih, saya tuh mendengar gitu kan, ada seseorang yang punya talent, dia tuh lagi kerja tapi sering sholawatan. Luar biasa. Suaranya Masya Allah bagus banget. Luar biasa. Mirip sama Nisa Sabian mungkin. Gak tahu Nisa Sabian yang mirip dia? Iya.
Maaf Teh Nisa. Pokoknya gitu. Jadi saya tuh pengen ngundang dia deh kayaknya. Gimana kalau menurut Om? Kita undang aja kalau misalkan kita udah ada dengar-dengar kayak gitu kan, dia punya potensi gitu loh. Betul. Sekalian dia pasti juga mau gitu loh, mudah-mudahan gitu lah ya. Mudah-mudahan ya. Kita juga bisa mungkin nanti tanya-tanya ya pengalaman hidupnya kayak apa biar bisa jadi pelajaran buat kita juga. Karena yang namanya hidup pasti punya pelajaran. Pelajaran. Seburuk-buruknya orang pasti punya pelajaran buat diri kita. Bener gak sih? Bener dong. Bener lah. Kalau Om Ciok sendiri pernah ada di titik terendah gak dalam hidup? Yang benar-benar susah banget. Kalau masalah terendah, wah luar biasa ya kalau diobrolin. Tapi kalau misalkan kita terus ada di posisi itu, tidak mau keluar ya, kita nggak bakalan bisa maju, nggak bakalan bisa berkembang. Makanya kita hidup harus punya keinginan dan semangat, Betul. tekad yang kuat. Tuh. Makanya Jadi itu salah harus satu punya jalan ya. keinginan dan tekad yang kuat. Nih, kalau bicara-bicara soal hidup ya, saya juga mau sharing nih sama teman-teman. Dulu, jadi dulu. Saya itu Om, ceritanya waktu sekolah itu susah banget. Dalam Susah artian apa? susah lupain dia. Enggak, susah dalam artian saya tuh dulu malah nggak bakal diterusin masuk SMK. Karena saat itu selain krisis keuangan, saya juga memang benar-benar kayak yang posisinya gimana sih ya? Karena manusia itu nggak bisa ya memilih dan intinya mah nggak bisa. Sedihnya lucu banget. Saya aja yang sharingnya nggak sedih. Gak tahu nanti. Karena punya semangat ya. Karena punya semangat yang namanya hidup. Karena kalau udah dilalui itu kayak yang udah dilalui ini gitu kan. Pasti punya cobaan lah ya, iya. segala. Saya dulu tuh lanjutin lagi ya ceritanya. Lanjut, siap. Cakep. Belum. Oh belum. Nah saya tuh dulu jadi intinya nggak akan diterusin sekolah SMK dan alhamdulillah saya tuh adalah sedikit meren ya prestasi. Jadi kata guru-guru di SMP tuh lanjutin aja sayang cenah, sok lumayan punya prestasi. Tapi kondisinya ya memang manusia hidup ya, posisinya saya anak satu-satunya dan emang orang tua saya saat itu memang lagi ada problem lah, mereka lagi problem. Di situ posisinya saya sendiri dan saya harus bisa stay gitu. Gimana caranya saya harus bisa sekolah? Karena pendidikan itu penting. Kalau menurut saya Om, pendidikan itu sangat-sangat penting ya. Jadi saya memutuskan untuk ya walaupun suara saya nggak bagus-bagus amat kayak Neng Lesti ya, tapi saya suka nyanyi nih Om. Akhirnya saya ikut nyanyi di salah satu apa ya namanya, kayak bukan klub sih, apa sih ya, grup gitu ya, salah satu grup gitu. Saya ikutan nyanyi. Saya enggak, saya itu dulu pertama kali manggung dari malam lah pokoknya, dari jam 12 sampai jam 3-an subuh, cuma dibayar Rp30.000 pada waktu itu. Posisi saya yang baru lulus sekolah SMP dan saya harus kerja untuk bisa sekolah gitu. Dari situ, dari uang 30.000 saya langsung gimana caranya supaya saya itu bisa masuk ke sekolah ternama, terfavorit di Kota Banjar. Salah satunya kan di situ tuh saya pengen banget ke SMK itu gitu. SMK itu tuh sangat terfavorit di Kota Banjar. Jadi saya termotivasi buat masuk ke sana. Nah, akhirnya habis itu nih Om, saya tuh dari Rp30.000 inisiatif bikin kayak gorengan-gorengan kayak gitu. Jualan juga. Jualan. Luar biasa. Patut kita contoh guys. Iya bener banget. Akhirnya saya jualan setiap hari, setiap pagi ke sekolah saya jualan. Dari situ saya nggak bilang sama orang tua kalau saya daftar sekolah, karena emang kata orang tua nggak boleh sekolah. Nggak boleh sekolah. Iya, nggak boleh dilanjutin sekolah. Saya daftar, ternyata saya dari 800 orang ranking ke-23. Alhamdulillah bisa masuk ke sekolah terfavorit di Kota Banjar. Nah, jadi ini juga motivasi nih buat dulur-dulur ya yang ada di lembur, yang ada di kota, yang mau apa ya namanya, yang mau benar-benar usaha. Pasti ada jalan. Kok Allah gak dikasih jalan bener. Luar biasa. Yang penting kita usaha gitu. Jadi itu ada tuh titik terendah. Usaha ya. Ada kemauan, ada jalan. Sebenarnya manjada wajada gitu ta. Siapa yang siap.
siapa yang ada keinginan di situ ada jalan lah gitu ya pokoknya mah. Jadi gitu. Kalau Ciwok sendiri ada nggak tuh cerita yang bisa memotivasi dulur-dulur di rumah mungkin supaya oh iya ya ternyata saya tuh nggak sendiri, oh ternyata nggak apa ya namanya, nggak sendirian gitu, hente 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 ripuh sorangan mau cek Sunda nama ya. Kalau saya sendiri ketika pas posisi yang terpuruk gitu kan ya, eh dari orang tua nggak ada, misalkan nggak ada semangat atau misalkan jalan pikiran yang beda gitu kan ya, selalu kemana lah kita harus harus bersandar diri gitu kan ya, kan kita agama Islam gitu lah kan ya, eh, selalu selalu ingat kepada Allah gitu kan, karena segala ujian gitu yang Allah berikan kepada saya gitu kan, ketika terpuruk, ketika jatuh pasti ngasih jalan. Ketika ujiannya semakin berat maka orang itu semakin kuat harus menjalaninya gitu kan, harus kuat. Jadi nggak ada yang nggak mungkin lah di dunia ini. Seburuk apapun kita ya Seburuk pasti ada apapun jalannya, pasti ada jalan, pasti Allah kasih rahmat buat kita juga. selalu. Kalau ketika udah terlewat cobaan-cobaan itu, ketika kita berdoa secara otomatis terbuka lah gitu jalannya. Nggak tahu dari mana, nggak tahu ini, yang penting kita doa, niat ibadah, dulu, ya, ibadah, sholat gitu. benar kan. Nah kalau menurut Om sendiri ya, pengaruh temen, lingkungan temen nih berpengaruh nggak sih sama kehidupan kita? Sangat berpengaruh lah, sangat berpengaruh ya. Kayak yang menghujat atau gimana ngomong lain-lain ya, kalau misalkan kita pikirkan nggak bakalan jadi apa-apa, malahan kita yang semakin terpuruk, karena rasa takut itu nggak bakalan membentuk jalan keluar gitu kan ya. Rasa semakin takut kita bakalan semakin terpuruk, semakin jatuh, nggak bakalan menghasilkan apa-apa. Benar banget, karena orang itu cuma bisa ngelihat kita ketika kita udah jadi seseorang. Iya, ketika kita emang udah bisa jadi apa ya istilahnya, udah melewati semua yang kita lalui dengan susah payah, orang baru bisa oh iya dia, apresiasi baru seperti itu. Apa halnya dihandap nama kumaha? Seperti kumaha dihandap nama. Ya, jadi intinya pada malam hari ini kita mau ngasih tahu nih ke dulur-dulur, jangan lupa apa? Subscribe, sabeker. Jangan lupa subscribe. Sunda web, ya Bandung kita mah. Banjar, Abi Mada. Bandung, Banjar kita saudara. Ya, bener. Pokoknya yang Jawa sama, Barat ya. Kita nge-up juga nih buat sahabat-sahabat, dulur-dulur yang ada di lembur, yang ada di kota. Pokoknya walaupun di era pandemi ini harus tetap semangat, harus tetap berkarya ya. Karena siapa tahu ya yang namanya karya itu kan bisa membuat kita semakin semangat, membuat kita semakin apa ya, istilahnya lebih kreatif lagi gitu. Karena 2020 tuh kalau nggak kreatif kayaknya gimana gitu, tinggalin ya. Serba canggih ya, dunia sekarang luar biasa cepatnya. Bener. Gitu kan. Bikin kayak Ciki atau apa gitu kan. Gitu. Satu aja yang nggak bisa cepet mah. Apa? Move on. Move on. Masih usum galau gitu. 2020 juga masih banyak ya yang pada galau-galau. Oke, jadi gitu ya. Nanti next kita bakalan ngedatengin satu narasumber nih, Om Ciwok. Jadi dia tuh clue-nya salah seorang wanita. Dia asal mirip Nisa Sabian. Asal Kota Banjar, tapi nggak tahu juga ya. Belum ditanya-tanya juga nih. Ya, iya. Baju warna emang di Banjar. Iya. Nggak tahu so tahu aja ya. KTP-nya juga belum lihat. Betul. Nah, jadi dia tuh punya suara yang bagus. Nanti deh kita tampilkan ya videonya pas dia nyanyi ya. Bisa ya, Kang? Oke, cina Kang PU nya dah cina di balik layar. Biasa ya. Kang PU mah luar biasa ya. Sama Neng Ena nggak bisa dateng cina kan. Karena ada something like that. Jadi nggak bisa datang. Oke, jadi itu aja pada malam hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa support juga untuk channel kita yang baru kita bikin ini. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di like juga, di share sama teman-temannya juga biar kita makin semangat lagi buat bikin videonya.
Terima kasih. Bye Terima kasih, bye. bye-bye. Hatur nuhun. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Subscribe, Bray. Nah.